وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udhkur bi ikhtisari marahil at-takwin al-janin. Sebutkan secara detail marahil. Marahil itu artinya fase dalam perkembangan janin. Ya, fase dalam perkembangan janin. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah sering kita bahas di kajian-kajian lalu ketika kita membahas masalah cloning, ketika kita membahas masalah inseminasi buatan, ketika kita mempelajari terkait dengan masalah bayi tabung, ya, dan sistem reproduksi sistem reproduksi wanita yang dimana ovariumnya itu bisa menelurkan telur menelurkan sel telur dan seterusnya, ya, sampai menjadi bayi. Kita sudah jelaskan bahwasanya proses janin dalam rahim seorang wanita itu yaitu ketika masa ovulasi ovarium yaitu indung telur mengeluarkan ovumnya, sel telurnya, dan kemudian sel telur tersebut atau ovum tersebut berjalan melalui tuba falopii, ya, di ujung itu dia nanti akan bertemu dengan spermatozoa. Demikian. Setelah spermatozoa, sel spermatozoa ini menembus sel telur, di mana inti sel telurnya ada 23 kromosom, sementara spermatozoa juga membawa 23 kromosom. Setelah mereka bersatu sempurnalah kromosomnya menjadi 46. Ya. Dan hingga berkembanglah, terjadi proses fertilisasi. Setelah terjadi proses fertilisasi, maka berkembanglah sel ini, dia akan membelah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Ini sel ini yang disebut dengan zigot, ya, zigot. Zigot itu ikhwah atau disebut juga dengan embrio. Kemudian dia nanti akan berjalan menuju dinding rahim, kemudian diserap oleh rahim. Itu dia. Disitulah nanti akan berkembangnya si zigot ini, berkembang menjadi janin
hingga genap usianya dan lahirlah dia ke muka bumi ini. Demikian ikhwatiddin. Itu dari sisi medisnya. Kita lihat apakah ada dijelaskan dalam Al-Quran? Ada. Ya. Perkembangan ini ada dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 5, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia, kalau kalian ragu dengan hari berbangkit. Kalau kalian ragu dengan hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turab. Kami itu sudah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam, yaitu ayah kita dari tanah. Ya. Dari tanah. Ketika setan atau iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam padahal aku yang memerintahkannya? Si iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dibandingkan si Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Jadi iblis tahu bahwasanya Allah menciptakan si Adam dari tanah. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala, fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya bukan kita nih, yaitu yang pertama sekali, manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu dari tanah. Adapun istri beliau, ibunda kita Hawa, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Demikian ikhwatiddin. Tsumma min nutfatin. Setelah kami ciptakan manusia itu dari tanah, berikutnya kami ciptakan dia dari nutfah. Nutfah itu yaitu sperma, mani. Ya. Kemudian kami ciptakan dari sperma. Artinya sperma yang dimaksud di sini ikhwatiddin, nutfah ini yaitu sperma yang sudah membuahi sel telur. Itu dia. Jadi sperma yang dipancarkan dari seorang suami ke rahim seorang istri itu mengandung jutaan sel spermatozoa. Ya, mereka berkejaran mencari sel telur. Demikian. Kok bisa mereka mencari itu? Allahu a'lam, itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu dia tahu kemana dia kejar. Allahu Akbar. Seolah-olah dia spermatozoa ini seperti makhluk tersendiri. Bukan seolah-olah, memang iya ya. Dia tahu dia itu Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengejar sel telur itu. Allahu Akbar ya. Kenapa lah gak ada yang nyasar? Yang satu pergi ke atas, yang satu pergi ke samping kiri kan. Kenapa gak ada yang nyasar? Artinya arahnya itu sama. Demikian. Dia mengejar dan tahu yang dikejar itu apa. Allahu Akbar. Sekecil itu ikhwatiddin. Itulah dia. Dari mana dia tahu? Apakah sebelumnya dia nggak belajar? Ya kan? Apa sebelum dia keluar dari seorang laki-laki, belajar dulu dia di tubuh seorang laki-laki? Kan nggak ada ikhwatiddin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengetahuan itu kepada sel yang sekecil itu. Tahu dia kemana mau perginya. Ya. Tahu, nggak ada salah alamat. Ya. Nggak ada salah alamat. Demikian. Jadi kalau satu sudah menembus sel telur, ya, maka itulah menjadi nutfah atau zigot atau juga disebut dengan embrio. Ya. Summa min 'alaqah. Kemudian embrio ini ataupun zigot ini berubah menjadi 'alaqah, yaitu segumpal darah. Berkembanglah dia. Jadi setelah embrio atau zigot ini, setelah sel itu berfertilisasi, berkembanglah dia, membelah selnya, kemudian dia pergi ke dinding rahim, rahim akan menyerap. Allahu Akbar. Ini kalau kita perhatikan, Allahu Akbar, luar biasa ikhwatiddin. Itu rahim kenapa kok dia menyerap? Tahu dia apa yang dia serap. Kenapa yang nggak diserapnya itu yang sperma itu? Itulah luar biasanya. Yang diserapnya masuk ke dinding rahim itu yang sudah menjadi embrio. Itulah luar biasanya ikhwatiddin. Siapa yang ngajari dinding rahim itu? Dia yang
nyerap, dia menyelubungi ya untuk melindungi embrio ini ataupun zigot ini. Luar biasanya ikhwatiddin. Ya. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, gak kalian lihat itu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa, ikhwah. Ya. Makanya kalau kita meneliti makhluk Allah, seharusnya keimanan kita kepada Allah itu bertambah mantap. Ya. Perasaan kecilnya kita, kerdilnya kita, hinanya kita di hadapan Allah itu seharusnya menjadi-jadi. Betapa kita tidak ada apa-apanya, betapa lemahnya kita, betapa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Demikian ikhwah fiddin. Ya. Jadi summa min alaqatin, jadilah dia alaqah, segumpal darah. Ya. Segumpal darah ini sudah diserap oleh di dinding rahim. Summa min mudghatin, kemudian berubahlah dari segumpal darah itu menjadi menjadi segumpal daging. Inilah mulai dia terbentuk. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Baik, nanti bentuknya yang sempurna, ada yang bentuknya tidak sempurna. Demikian ikhwah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Mukhallaqah sempurna, ghairu mukhallaqah tidak sempurna. Mungkin ada yang cacat, ada demikian ikhwah fiddin. Atau mukhallaqah itu bentuknya yang sempurna, yang ghairu mukhallaqah artinya dia gugur dari rahim. Ya. Dia gugur dari rahim ibunya. Demikian. Kemudian linubayyina lakum, untuk menjelaskan kalian. Maksudnya apa ikhwatiddin? Tadi kan Allah katakan, manusia. Kalian pikirin ya. Coba kalian pikir. Kalau kalian ragu dengan hari berbangkit, itu yang membuat kalian tuh kami. Mulai tadinya dari tanah, kemudian dari nutfah berubah sedikit demi sedikit. Ada yang sudah setelah jadi alaqah, kemudian mudghah, yang mukhallaqah, ghairu mukhallaqah, yang sempurna dan yang sempurna. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Ini peristiwa yang luar biasa. Artinya apa? Begitulah ciptaan manusia. Yang tadinya dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kami bisa mengadakan yang tadinya tidak ada, apalah susahnya kami mengulangi apa yang sudah ada, gitulah kira-kira. Ya. Demikian. Misalnya kalau kita melihat ada para penemu listrik misalnya, ya, penemu bola lampu, penemu bensin, ya, mesin bensin, penemu mesin diesel. Penemu ini yang istimewa. Adapun orang-orang berikutnya, ya, itu hanya ingin mengembangkan. Ya, demikian. Seperti video ikhwatiddin sekarang ini. Awal-awal dulu kan hanya hitam putih, itu pun dengan gerakan yang patah-patah, dengan fiksal yang sangat rendah. Lama-kelamaan muncullah video-video yang lebih baik, yang lebih besar kapasitasnya, yang lebih besar fiksalnya. Demikian. Bahkan yang terbaru itu videonya HD, lebih terang, lebih jelas. Demikian. Itu kan setelah proses yang sudah ada. Yang istimewa itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Diadakan yang tadi dari tidak ada. Mengadakan yang tadinya tidak ada, itu baru istimewa. Itu luar biasa. Ya. Jadi Allah menyebutkan, seolah-olah menyebutkan, kami menjadikan kalian itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kalian mengingkari, ini kalian yakini ini kan oke. Berarti kenapa kalian ingkari yang namanya hari berbangkit? Mengadakan apa yang enggak ada saja kami bisa, apalagi hanya mengulangi yang pernah ada. Apalah sulitnya. Itu ikhwatiddin. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian agar kalian paham, gitulah kira-kira. Ya. Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Dan yang bayi tadi itu, yang janin tadi itu, yang sudah menjadi segumpal daging itu, ya, kami tetapkan di dalam rahim. Manasya,
ya sesuka kami hingga waktu yang telah kami tentukan. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian, kami lahirkan kalian tifla, berupa anak kecil. Demikian. Anak kecil, bayi kecil, mungil. Makanya nggak ada lahir dewasa tiba-tiba, nggak ada. Ya, itu lahir anak kecil. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika ada bayi itu, ya Allah yang menentukan, ya bayi janin ini kan Allah yang menentukan. Sampai berapa lama dia dalam rahim. Makanya ikhwah, ada yang begitu dia sudah mudghah, beberapa minggu kemudian lepas dari genggaman dinding rahim, akhirnya gugur. Demikian, pendarahan. Ada yang sudah 6 bulan gugur, bukan lagi mudghah tapi dia sudah berbentuk manusia yang sempurna, yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian ikhwah, sudah sempurna. Saya pernah memandikan bayi 6 bulan, Masya Allah kecil, setelapak tangan ini. Tapi sudah sempurna tangannya, Masya Allah, bayinya putih, cantik, ya. Ya, sempurna, hanya sebesar telapak tangan. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, gugur, nggak sempat tidak sempat sempurna sampai lahir selamat. Ada yang ada yang lahir dengan selamat, ada yang sudah sempurna 9 bulan tapi lahir tak selamat. Allahu Akbar. Demikian ikhwah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apapun selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya, berusaha. Ya. Lahirnya pun sekarang bermacam-macam. Kalau dulu ibu-ibu kita lahir ya lahiran biasa normal. Sekarang ya sudah ada yang disesar. Ya, demikian ikhwah fiddin. Tapi kan lahir juga. Demikian ikhwah. Baik. Summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan tuh berupa anak kecil. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian dari anak kecil sampailah dia berangsur-angsur dewasa, ya. Wa minkum may yutawaffa. Di antara kalian ada yang meninggal kecil, meninggal remaja, ada yang masih TK, PAUD, meninggal. Macam kemarin ada yang meninggal masih berapa usia paling sekitar 4 tahun meninggal. Ada yang 6 tahun meninggal. Ya banyak ikhwah fiddin. Usia berapapun pernah ada yang mengalami, ada yang meninggal. Dari mulai usia baru lahir, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu. Itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mesti orang yang meninggal itu orang tua. Bahkan kalau kita data bahwasanya yang meninggal ketika muda itu lebih banyak ketimbang orang yang meninggal tua. Itu dia, makanya bagi para pemuda yang belum sholat, segeralah sholat. Jangan tunggu-tunggu waktu tua karena Anda nggak tahu. Karena Anda nggak tahu kalau apakah usia Anda itu betul sampai tua apa tidak. Jangan-jangan besok pagi, jangan-jangan nanti malam Anda tidur, terus besok paginya tak bangun-bangun lagi. Kapan lagi mau sholat? Demikian ikhwah. Ya, yang namanya maut, yang namanya mati itu kapan saja akan datang. Dan kita nggak tahu kapan kita mati, itu permasalahannya. Kalau kita tahu kapan kita mati, mungkin kita sudah persiapan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kita kapan kita mati. Sebab kalau kita tahu kapan kita mati, Allahu Akbar, bisa nggak selera kita hidup. Jadi bagaimana? Terus kita akan bersiap-siap. Demikian ikhwah. Ya, wa minkum may yutawaffa. Di antara kalian ada yang kami meninggalkan, kami matikan, kami wafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Ada juga yang sampai tua, ardhalil umur. Umur yang umur yang hina itu. Atau sampai pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Agar dia tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Artinya ilmu yang telah dia ketahui, nanti ketika dia sudah masa usia pikun, hilang itu ilmu itu semuanya ikhwah.
Dia yang tadinya Masya Allah belajar luar biasa, dapat S1, S2, dapat S3, doktor, profesor, mendapatkan penghargaan dari berbagai macam bidang bidang ilmu pengetahuan. Tengok, kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia kepada usia pikun, hilang yang namanya profesornya, kecerdasannya hilang. Itu dia kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kembali seperti dia anak-anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah kita. Makanya enggak usah terlalu sombong kali dengan dunia yang kita dapati, enggak usah. Kita pikun juga nanti ikhwah. Ya. Tapi satu hal yang luar biasa, para ulama yang menghabiskan waktunya, usianya untuk khidmat untuk agama, apakah menulis, berdakwah, memberikan penjelasan kepada umat manusia, itu usianya sudah usianya sudah mencapai sudah mencapai 70, 80, itu Masya Allah masih cerdas. Makanya kalau kita lihat Syekh Albani itu kan meninggal tua. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Bin Baz, Masya Allah sudah 80 ke atas. Ternyata tidak pikun, tetap memberikan fatwa. Si cerdas ikhwatiddin. Itulah luar biasanya Allah berikan anugerah usia mereka yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan para ulama-ulama kita di akhirat kelak. Jadi di sini ikhwatiddin bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita fase-fase penciptaan manusia, dan ternyata sama seperti yang disebutkan dalam dunia kedokteran, ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 14 sampai 14, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah ciptakan manusia itu dari tanah yang lumpur. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan mereka dari nutfah, sperma, zigot tadi itu, fi qararin makin, di tempat yang kuat, di kokoh, apa itu? Rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kami jadikan yang tadi nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Wa khalaqna al-'alaqata mudghah, dan kami jadikan yang namanya 'alaqah, segumpal darah, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, dan dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, tulang tadi kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya apa yang diketahui oleh para ahli medis di ilmu kedokteran persis sama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini? Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya ciptaan kalian itu diciptakan di dalam rahim ibunya selama 40 hari nutfah, yaitu berupa nutfah, berupa sperma, berupa zigot, berupa embrio. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah juga selama 40 hari. Tapi maksudnya begini, ikhwah, bukan berarti tadinya embrio, kemudian embrio begitu 40 hari, tiba-tiba ketika 40 hari kedua tiba-tiba berubah menjadi segumpal darah. Enggak, itu tahapan sehingga jadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari yang namanya segumpal darah berubah menjadi segumpal daging mislu dzalik, dengan jangka waktu yang sama, yaitu 40 hari. Jadi bukan berarti selama 40 hari itu berupa segumpal darah, ketika masuk di hari pertama di 40 hari ketiga tiba-tiba langsung berubah menjadi segumpal daging, enggak begitu. Tetap dia adanya tahapan-tahapan sampai dia berubah menjadi berupa segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu malak. Kemudian diutuslah malaikat ke rahim si ibu. Fayu'mar bi arba'i kalimat,
dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, birizqihi wa ajalihi, rezekinya berapa, ajalnya saqiyun am sa'idun, apakah dia hidupnya nanti sengsara ataukah hidupnya sejahtera, summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh. Itu di 40 hari ketiga atau jelasnya di bulan masa kandungan di bulan yang keempat. Ya, di bulan yang keempat, masa kandungan di bulan keempat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan ruh. Ya, akan meniupkan ruh. Lantas bagaimana dengan ini? Dengan menurut penelitian para dokter itu si bayi ketika dia sudah berusia sebulan, ya, walaupun hanya dia berupa segumpal daging, tapi kabarnya ini berita dari ibu-ibu yang sudah lakukan USG katanya, itu denyut jantung si bayi sudah ada. Oh, berarti kan sudah ditiupkan ruh. Kita katakan enggak. Ya. Rasulullah mengatakan di bulan yang keempat atau di 40 hari ketiga. Terus bagaimana dengan denyut jantung? Denyut jantung itu tidak berarti ruhnya sudah ditiupkan. Ya, kalau masalah ruh itu udah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa saja denyutan jantung dia itu mengikuti denyut jantungnya si ibu, bisa aja. Demikian ikhwah. Jadi masalah ruh udah, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utiikum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan itu ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utiitum minal ilmi illa qalila. Kalian tak diberi ilmu tentang masalah ruh kecuali hanya sedikit. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya ruh itu ditiupkan di janin, di usia si janin bulan keempat usia janin atau di 40 hari ketiga, ya sudah kita mengimani hal ini. Ada satu hal ikhwah fiddin. Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Dari mana Rasulullah tahu perkembangan ini? 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Itu dari mana beliau tahu? Apakah beliau belajar tibbi, ya, belajar kedokteran waktu itu sehingga tahu? Itu menunjukkan bahwasanya ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. Itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Demikian beliau tahu itu merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ikhwah, ya, baik dari dunia medis, bagaimana perkembangan fase demi fase terjadinya si anak, ya, janin di dalam rahim ibunya. Kemudian demikian juga ada kesamaan persis dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan demikian juga penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah.